Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat sell-off yang lumayan signifikan terjadi di Bitcoin. Bahkan kita tadi sempat menyentuh ke area $68.000 sebelum mendapatkan sedikit rebound. Nah, di video hari ini ada banyak sekali hal menarik yang mau saya bahas. Ada beberapa hopium yang mau saya sampaikan, ada juga beberapa berita negatif yang juga harus kalian waspadai. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 2,42 triliun dolar atau turun sekitar 0,65%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna merah. Penurunannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 7%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, walaupun kita melihat sell-off yang sangat signifikan terjadi di Bitcoin, tetapi inflow dari spot Bitcoin ETF rupanya untuk kemarin masih positif, teman-teman. Walaupun ada dua spot Bitcoin ETF yang melakukan penjualan lumayan besar, diantaranya Bitwise dengan penjualan 1050 Bitcoin dan Fidelity menjual 1070 Bitcoin. Tetapi itu di counter oleh BlackRock yang melakukan pembelian sebesar 4.550 Bitcoin. Jadi untuk sementara konsistensi dari inflow spot Bitcoin ETF itu masih berlanjut ya teman-teman. Dan kita harus melihat hal ini berlanjut sampai berminggu-minggu ke depan. Supaya kita bisa mendukung tesis bahwa Bitcoin bersiap untuk masuk ke fase price discovery. Karena kalau yang terjadi justru adalah kita melihat outflow yang terus-menerus beruntun, walaupun sekarang belum terjadi gitu ya, itu harusnya akan menjadi berita juga yang negatif untuk Bitcoin. Dan untuk sementara kita sedang berada di area yang sangat krusial dari segi price action. Nanti kita bakalan bahas dari segi chart. Nah, yang berikutnya teman-teman, ini mungkin bisa menjadi sedikit hopium ya untuk teman-teman yang merupakan investor. Dan ini di spot dengan cukup baik oleh salah satu akun di Twitter atau X bernama Hornhairs. Dia mengatakan bahwa memang kalau misalnya kita perhatikan beberapa kali election sebelumnya di Amerika Serikat, 5-6 hari sebelum election tersebut terjadi, biasanya akan ada koreksi yang cukup dalam terjadi di Bitcoin, atau orang sebutnya sebagai de-risking. Ada sebagian investor yang mungkin merasa mereka tidak mau dulu untuk mengambil posisi terlalu besar sebelum electionnya terjadi, karena mereka nggak tahu nih siapa yang bakalan menjadi pemenang. Nah, oleh karena itu, mereka kemudian melakukan antara taking profit atau menjual sebagian portofolio yang mereka punya. Sampai mungkin ketika electionnya telah berakhir, sudah tahu pemenangnya siapa, dia baru kembali mengambil posisi. Dan menariknya teman-teman, kalau misalnya kita lihat, ini adalah beberapa contohnya ya. Ini di tahun 2016. Di mana 5-6 hari sebelum electionnya terjadi, kita itu mendapatkan ada koreksi sebesar 10%, teman-teman. Tapi harga terendah di koreksi yang kita lihat di sini itu tidak lagi pernah kita sentuh setelah election. Jadi disampaikan juga di sini, price then went on to never retest the lows set the week before election ever again. Jadi biasanya kita akan membuat satu low 5-6 hari sebelum election, dan low tersebut tidak akan lagi kita sentuh setelah electionnya selesai. Jadi ini di tahun 2016, kalau misalnya cuma satu cycle, itu mungkin sebuah kebetulan. Tapi di tahun 2020, teman-teman juga bisa melihat hal yang serupa terjadi. 5-6 hari sebelum kita mendapatkan election di Amerika Serikat, di tahun 2020, kita juga mendapatkan ada satu candle koreksi sebesar 7%. Dan kita membentuk satu low yang kemudian tidak lagi pernah kita sentuh setelah kita mendapatkan election. Nah, untuk cycle kali ini, kita juga sudah akan menghadapi election dalam beberapa hari lagi. Sekarang kita sudah masuk ke tanggal 1 November, artinya dalam 4 hari kita akan melihat akan adanya election di US.
Dan kita kemudian mendapatkan ada koreksi juga. Dan angkanya tidak kecil, teman-teman. Kita sempat menyentuh ke area 73.000 sekian, sebelum pada akhirnya tadi sempat ke 68 ribuan. Jadi itu mungkin koreksinya sekitaran 6-8% range-nya. Nah, apakah kita akan mengulang hal yang sama dengan apa yang kita lihat 2 cycle sebelumnya? Ya, jawabannya bisa jadi. Cuman untuk sementara kita mau melihat ada buying pressure datang di area krusial ini. Kalau misalnya kita terus sell off dari area ini, maka sebenarnya itu bukan berita yang sangat positif, karena ada sesuatu yang bakalan terjadi kalau misalnya kita terus melihat sell off ini berlanjut sampai berhari-hari ke depan. Nah, itu juga bakalan kita bahas nanti dari segi price action. Nah, di sisi yang lain, teman-teman, kalau misalnya kita melihat untuk titik likuidasinya sendiri, untuk sementara bisa dikatakan bahwa hampir semua area likuidasi di sekitaran 70 sampai 73 ribu itu telah berhasil dicuci, teman-teman. Oke? Dan kalau misalnya kita zoom out ke time frame yang lebih panjang di 1 bulanan misalnya, kalau misalnya saya lihat ini sebenarnya tidak terdapat terlalu banyak lagi tumpukan likuidasi. Kalau misalnya mau pun itu mungkin maksimum sampai ke sekitaran range 67.500-an. Oke, tapi kalau kita sampai berhasil closing daily candle di area tersebut, itu bisa menjadi sebuah berita yang sangat tidak positif, teman-teman. Saya akan jelaskan kenapa. Tapi intinya, kalau misalnya diperhatikan, teman-teman, banyak sekali area likuidasi yang telah berhasil kita jemput dalam kurun waktu beberapa minggu terakhir. Terutama yang berada di sekitaran area 70 sampai 73 ribu. Ini telah kita bahas mungkin pada saat Bitcoin masih di sekitaran area 60.000 di sini. Saya sampaikan bahwa kalau misalnya kita berhasil untuk mendapatkan momentum bullish lagi, maka beberapa area yang bakalan dituju adalah area 67, 70.000, dan juga 73, yang sekarang ketiganya telah kita berhasil hit. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah semua kenaikan yang kita lihat di sini itu hanya atas dasar untuk meliquid orang-orang yang melakukan short di sekitaran area 67 sampai 73 ribu, ataukah memang kali ini kita telah valid untuk breakout dari konsolidasi yang telah menahan Bitcoin selama berbulan-bulan terakhir. Nah, ada banyak sekali hal menarik yang terjadi di chartnya Bitcoin, teman-teman, dan tidak semuanya positif. Nah, positifnya, saya mulai dari yang positif dulu, adalah bahwa sampai detik ini, kita memang masih berhasil melihat Bitcoin mempertahankan area major trendline-nya sebagai support. Terlihat dari ada rebound ketika kita menyentuh ke area 68.800 di sini. Nah, selama ini udah saya sampaikan juga selama beberapa hari terakhir, selama area trendline ini mampu kita hold, harusnya bias-nya masih akan tetap bullish, teman-teman. Oke, kita masih bisa jadikan ini sebagai breakout dan juga retest. Tapi berita negatifnya adalah, teman-teman, rupanya memang momentum bullish yang kita lihat selama 1 minggu, 2 minggu terakhir, itu tidak sekencang yang kita kira. Karena setelah konsolidasi selama berbulan-bulan dan pada akhirnya breakout, kita tidak bisa mendapatkan daily candle yang hijau beruntun mungkin 1-2 minggu. Karena biasanya kalau kita breakout dari sebuah konsolidasi panjang, teman-teman, yang terjadi adalah kita mendapatkan ada berturut-turut candle hijau, sama seperti yang mungkin teman-teman lihat di sini. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 1 minggu berturut-turut kita melihat candle hijau itu di Bitcoin. Sama juga di sini, kita breakout dari konsolidasi, kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kurang lebih semingguan lah, di sini juga sama. Momentumnya terlihat kencang. Nah, untuk yang kali ini, kita hanya mendapatkan ada beberapa daily candle yang close dalam keadaan hijau sebelum pada akhirnya kita mendapatkan rejection. Nah, rejectionnya di sini terlihat juga cukup kencang. Nah, itu yang menjadi suatu kekhawatiran bagi saya. Yang saya mau lihat terjadi adalah, teman-teman, kita tidak mau melihat Bitcoin untuk berhasil breakdown di bawah trendline ini, teman-teman. Jika itu sampai terjadi, saya sangat amat khawatir bahwa yang kita lihat di sini adalah fake breakout. Dan itu bisa berpotensi membawa Bitcoin untuk mengalami sell-off yang lebih dalam lagi. Bahkan bisa aja sampai ke area 60.000 atau bahkan membuat lower low yang baru. Nah, kalau misalnya teman-teman yang join live streaming saya semalam di channel Altcoin Indonesia, harusnya tahu bahwa semalam itu saya memang mendapatkan peluang untuk scalping short
ketika kita breakdown dari area symmetrical triangle ini. Nah, sebenarnya kalau teman-teman jeli, ini juga yang telah saya bahas di video kemarin. Saya sampaikan, teman-teman, pergerakan besar berikutnya untuk Bitcoin akan bergantung kepada breakout dari symmetrical triangle ini. Kalau rupanya kita bisa breakout dan juga close satu 15-minute candle di bawah area symmetrical triangle ini, maka beberapa area yang bakalan dituju adalah yang pertama di sekitaran area 71.400-an, yang kedua adalah di sekitaran 70.800-an. Itu menjadi target saya ketika saya melakukan scalping semalam. Saya juga yakin ada beberapa dari teman-teman yang sempat memanfaatkan setup tersebut karena ada komentar yang masuk dan mereka juga ikutan berhasil cuan. Kalau misalnya teman-teman pengen untuk diskusi bareng, mantau-mantau bareng market, pastikan kalian sudah subscribe ke channel Altcoin Indonesia karena saya cukup rutin melakukan live streaming di sana dan saya rasa kedepannya juga akan seperti itu, cukup rutin untuk melakukan live streaming. Dan saya berhasil mendapatkan profit dari setup scalping di sini. Saya close kurang lebih di area 70.800-an. Mohon maaf untuk teman-teman yang berada di VIP group karena saya tidak sempat untuk menggambarkan karena hal ini terjadi dengan sangat cepat. Kebetulan juga saya lagi live streaming, oke? Dan pada akhirnya saya ya berhasil masuk, tapi saya tidak sempat mengabarin teman-teman yang berada di grup VIP. Oke? Tapi intinya kemarin kita sebenarnya mendapatkan setup untuk short gitu ya, tapi kita close dalam keadaan break even. Nggak masalah, kita bisa kembali menunggu setup berikutnya datang. Dan sebenarnya tadi pagi juga saya sudah share lagi satu setup baru yang bisa teman-teman yang berada di grup VIP untuk manfaatkan. Dan itu mungkin kalian bisa cek sendiri. Dan sekali lagi, bukan financial advice, kalian perlu juga melakukan analisa sendiri untuk setiap setup yang telah saya bagikan. Nah, jadi teman-teman, kita mendapatkan ada sell off yang lumayan kencang. Kurang lebih 6,6%. Dan kita persis mendapatkan rebound dari area trendline di sini. Oke? Dan kita mau melihat ada buying pressure segera datang dan bisa mendorong harga kembali naik ke atas. Karena kalau misalnya tidak ada perlawanan sama sekali, bahkan ketika Bitcoin sedang retest area major trendline ini, maka itu bukan sebuah sign yang baik, teman-teman. Oke, dan kita harus bersiap kalau rupanya senario tersebutlah yang terjadi. Nah, yang saya mau lihat terjadi adalah kita mendapatkan konsolidasi dulu di sekitaran area range ini, teman-teman. Nah, kemudian kita akan start untuk kembali mendapatkan setidaknya semacam rebound, atau kalian mau sebutnya dead cat bounce, relief rally, bebas yang mana aja. Tapi saya rasa kita akan bisa kembali menuju setidaknya ke area 70.700-an di sini, atau bahkan sedikit break di atas area tersebut. Sebelum kalau misalnya kita mau kembali mendapatkan konsolidasi yang lebih berkepanjangan, maka itu bisa terjadi setelahnya. Tapi saya expect dari sekitaran area di sini kita akan mendapatkan semacam rebound. Paling minimumnya pun teman-teman kita akan nge-retest kembali ke area 70.200. Itu adalah ekspektasi saya untuk sementara. Tapi itu bisa aja terjadi sekarang, bisa aja kita mendapatkan beberapa waktu konsolidasi dulu sebelum pada akhirnya kita melakukan hal tersebut. Ingat teman-teman, kita sekarang baru aja memulai bulan yang baru, kita udah masuk ke bulan November. Dan malam hari ini kita akan mendapatkan data NFP dan juga unemployment rate secara sekaligus. So nanti malam kemungkinan kita masih akan bisa mendapatkan volatility. Apalagi ketika nanti pasar saham Amerika Serikat telah dibuka. Tapi saya nggak tahu hari ini apakah saya bisa atau sempat melakukan live streaming atau enggak. Saya usahakan bisa, tapi kalau misalnya tidak, ya mungkin teman-teman yang berada di VIP Group juga bakalan mendapatkan update kalau misalnya ada sesuatu yang menarik yang saya lihat di market. Nah, jadi intinya teman-teman, biasnya untuk sementara adalah saya short term akan flip ke arah bullish. Kenapa? Karena kita sekarang berada di area major support menurut saya. Oke. Yang juga diikuti confluence area golden pocket. Oke, kalau kita tarik dari area swing low ke swing high di sini, maka ini adalah area golden pocketnya di sekitaran area range 68.600. Atau kalau misalnya kalian mau tariknya dari sini misalnya, ya kurang lebih range-nya sama lah, 68.400. Jadi ini adalah area golden pocket. Sekaligus juga merupakan area trendline. Jadi menurut saya itu udah cukup gitu ya untuk saya dapat mengatakan short term kemungkinan kita akan mendapatkan semacam relief rally atau rebound terlebih dahulu.
area mana yang bakalan dituju, setidak-tidaknya menurut saya adalah area 70.000. Kita coba zoom out ke time frame hourly. Setidaknya di sekitaran area 70.300-an, teman-teman. Kalau itu mampu kita lewati, area 70.800 kemungkinan bakalan kita tap. Oke? Jadi saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Jangan sampai gegabah ketika mengambil keputusan teman-teman. Terutama kalau misalnya kalian trading menggunakan leverage, itu kalian harus super hati-hati dalam keadaan seperti ini. Kalian perlu ingat malam hari ini masih akan ada NFP dan juga unemployment rate. Kita juga akan melihat election dari US terjadi di tanggal 5 November nanti, yang kemungkinan akan menciptakan volatility di market baik sebelum maupun sesudah. Gitu ya, beberapa hari sebelum dan juga beberapa hari sesudah kita kemungkinan akan melihat volatility yang cukup liar. So pastikan kalau kalian mempunyai posisi atau kalian sedang mendapatkan sebuah setup, kalian sudah mempertimbangkan resikonya dan kalian sudah tahu harus keluar di sebelah mana kalau ternyata kalian salah. Kalau kalian belum mengetahui resikonya dan tidak tahu harus keluarnya di mana, please jangan open posisi apapun karena volatility itu pedang bermata dua, teman-teman. Kalau misalnya kalian berada di jalur yang benar, maka kalian bisa mendapatkan profit yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Tapi di sisi lain, kalau misalnya kalian berada di kubu yang salah, maka kalian juga bisa mendapatkan semacam loss yang besar dalam waktu yang juga relatif singkat. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.